cinta-cintanya kepada kita. Mulai dari kita lahir sampai bahkan sebelum kita masih di dalam kandung ibu kita dalam rahim, terus melimpahkan segalanya untuk kita. Mudah-mudahan itu bisa kita jaga sampai akhir hayat kita dalam keadaan Fatimah. Amin amin amin. Itulah mengapa itu semuanya membuat itu nikmat itu semua tadi, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan itu bisa kita gunakan juga maksimalkan, arahkan pada jalan kebenaran, yaitu ya, untuk menambah keimanan kita juga kita. Insyaallah. Tak lupa salawat kita berikan salam ke haribaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan keutamaan sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tugas kita masyarakat Indonesia juga sebagai umat Islam untuk kita kembali mendapatkan kejayaan Islam itu juga kemakmuran bangsa kita Indonesia. Tentunya itu dimulai dengan the power of keimanan kita kepada Allah. Amanna billahi rabbil Islam dan juga disertai dengan ilmu, atau disebut juga dengan istilahnya ilmu, pengetahuan, sains dan teknologi. Maka ialah suasana-suasana seremonial kita yang beberapa waktu lalu itu rasanya seperti kayak baru aja kita jalan, kita rayakan, seperti baru kemarin sore 17 Agustus 2002 kemarin itu proklamasi kita tersebut. Adapun 17 Agustus 1945 itu ialah hari di mana kita lepas dan terlepas dari kita, terbebas dari keterjajahan, keterkungkungan, keterzaliman, ketersiksaan kaum-kaum yang munafikin dan musyrikin, juga kaum yang muslimun. Nauzubillah subhanahu. Sehingga jadilah kita bisa bersatu, menyatu dan mendapat satu kesatuan, membentuk satu kesatuan kita, negara Indonesia atau disebut juga Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI kita semuanya. Itu semua ialah berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah semuanya, penanaman semangat 45 itu harus terus dipupuk dan juga kita jaga sehingga dia tidak sampai hilang berlalu begitu saja. Karena ketahuilah bahwa itu penting sekali untuk jiwa kita, kalbu kita, hayat kita, raga kita, semuanya, segenap kita bangsa Indonesia. Namun ialah sungguhlah kemerdekaan kita itu tadi ialah bukan kemerdekaan, ialah kemerdekaan yang belum sepenuhnya, belum absolut seutuhnya sesuai dengan mimpi-mimpi para pendiri bangsa kita. Kenapa? Yaitu karena disebabkan faktanya, nyatanya kita lihat kemerdekaan itu belum masuk dan merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan rakyat semesta kita. Maka marilah kita semuanya jemaah ini kita bangkitkan tegak kita. Mari kita kuatkan bersama-sama kita, menyingkirkan dengan kita, merapatkan barisan kita semuanya seluruh. Insya Allah kita. Itu semuanya bermula dalam dan dari cara kita mengejawantahkan kualitas dan kapasitas iman kita semuanya. Iman billahi sumastaqamu. Mengapa harus ada iman? Nah, mengapa iman yang utama? Karena sebegitu pentingnya iman itu, sebegitu dahsyatnya ia, sebab tanpa iman di dada kita, semakmur apapun negara kita, semegah-megah bagaimanapun bangsa itu membangun semenjulang gedung-gedung yang tinggi itu cakar langit, tentunya ia akan rapuh juga jikalau dia tidak ada pancang keutamaan. Dia tidak akan bisa bertahan lama jika tanpa ada fondasi utuhnya, yaitu fondasi rohaninya, ialah fondasi keimanan kita. Tonggaknya itu semua bermula dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua manusia itu butuh sandaran, semua manusia itu butuh pijakan. Adalah sandaran yang wajib dimiliki dan merupakan kebutuhan yang menjadi naluri utama kita adalah
kita keimanan. Sebab itu semua, tanpa itu maka akan binasalah kita semua. Nauzubillah, nauzubillah. Itulah sebabnya semelimpah apapun, sekaya apapun negara kita, sumber daya alam kita ini yang keuntungannya tak ternilai harganya, atau diibaratkan jika kita mengistilahkan tongkat kayu jadi tanaman, adalah tongkat dan kayu jadi tanaman, kayu dan cara menghidupimu, pelan-pelan bukan lautan tapi kolam besar. Sehebat itulah, sedahsyat itulah kemakmuran negeri kita. Namun jangan sampai ia malah menjadi bumerang, jadi petaka untuk kita semua. Karena akibat apa? Kelalaian kita, akibat kealpaan kita, kezaliman kita kepada diri kita ataupun sekitar. Kalau bukan kita lah, kalau bukan kita semua ini, siapa lagi lah yang dapat membangun bangsa ini, yang bisa menyelamatkan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan ketakwaan, baik itu keluarga kita maupun generasi penerus kita. Sebab tidak ada pembangunan yang bisa kita banggakan jika itu hanya bersifat infrastruktur, sarana, fasilitas semata. Bahwa pembangunan yang utuhnya sesungguhnya yaitu ialah pembentukan mental dan akhlakul karimah. Bagaimana keimanan itu bisa melekat ke dalam generasi penerus kita sehingga tidak terjadilah apa yang diingatkan Allah. Hendaklah kita harus mempersiapkan generasi, dan takutlah kita, khawatir kita akan generasi penerus yang lemah keimanannya, lemah keilmuannya akan Allah ma'rifat. Nauzubillah wa nauzubillah min dzalik. Marilah kita bersiap, marilah kita membekali diri kita, membekali keluarga kita. Dengan apa tadi? Dengan tentunya keimanan yang utama, selanjutnya dengan al-ilmu, keilmuan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Islam bisa kembali maju dan menjadi a'la, tertinggi, teragung di atas segala-galanya. Intinya pada akhirnya ialah marilah kita anfusakum, selamatkan diri kita, keluarga kita dan lingkungan kita agar bisa selamat, baik itu nanti di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah terus berikan keberkahan untuk kita semua. Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya, itu kasih sayang yang bukannya kepada kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sehingga kita menjadi bangsa dan negara yang gemah ripah jinawi sesuai dengan firman Allah, baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan-bosannya tak ada habis-habisnya mengucapkan kalimat syukur kita, ekspresi bentuk kesyukuran, kalimat tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdalah, alhamdulillah, karena nikmat-nikmat Allah begitu banyak kepada kita. Mulai dari kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, mulai saat di kandungan ibu kita, dalam rahim ibu kita, dan sampai hari ini, alhamdulillah, detik ini, dan juga insyaallah esok dan berikutnya, hingga nanti akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita harapkan segala nikmat itu semua itu bisa kita gunakan, manfaatkan dan maksimalkan untuk menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallahi atqakum. Dan mudah-mudahan kita digolongkan Allah menjadi hambanya, hamba yang soleh, min ibadikas solihin. Masuknya lupa salawat dan salam tutup. Hari ini jamaah Sholatul Jumat kita akan kembali membahas bagaimana kita mendapatkan kejayaan kembali, kejayaan Islam juga bangsa Indonesia ini, tentunya dengan the power of iman. Amantu billah, amanna billahi rabbah wa bil islam madinah wa bi muhammadan rasulullah, disertai juga dengan keilmuan, pengkajian, teknologi dan ilmu pengetahuan. Jamaah Sholatul Jumat rahimakumullah, suasana-suasana yang kemarin, seremoni yang telah kita lalui baru saja itu beberapa minggu yang lalu, ialah hendaknya membekas kepada kita semuanya. Dan itu ialah suatu hari proklamasi kita, kebebasan kita. Ialah tanggal 17 Agustus 45 kemarin itu, 77 tahun yang lalu itu merupakan suatu hari di mana kita terbebaslah kita. Lepas dan terlepas kita dari kungkungan, dari keterzaliman, dari penjajahan, penindasan orang-orang yang mencengkeram kita, para penjajah itu qaumul musyrikuna, munafikuna, kafiruna. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi satulah kita bersatu dan menjadi satu kesatuan, yaitu negara Indonesia, Republik Indonesia, atau disebut juga dengan istilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah.
Tentunya itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan ridha Allah kita bisa merasakan kenikmatan yang berlimpah ruah ini, gemah limpah ruh jinawi insyaallah. Maka jamaah salatul Jumat rahimakumullah, penanaman semangat 45 itu tadi, penanaman semangat juang 45 itu haruslah terus dipupuk dan dijaga. Jangan sampai ia hilang berlalu begitu saja. Ialah penting untuk jiwa kita, kalbu kita, hayat kita, raga kita, semuanya kita segenap bangsa Indonesia. Namun jamaah salatul Jumat rahimakumullah, sungguhlah kemerdekaan hanya tinggal kemerdekaan. Kemerdekaan kita ini adalah belum sepenuhnya, belum absolut seutuhnya seperti layaknya mimpi para pendiri bangsa kita. Bapak Proklamasi, Bapak Koperasi, Soekarno, Hatta, dan ulama-ulama kita lain. Sebab faktanya kita lihat ialah kemakmuran kesejahteraan itu belum sampai menyentuh sendi-sendi kehidupan rakyat seluruhnya, masyarakat di bawah pada umumnya. Maka jemaah salatul Jumat rahimakumullah Masjid Al-Hadad yang insyaallah dimuliakan Allah, marilah kita terus bangkit, kita tegak, kita kuat, bersatu bersama-sama membangun bangsa ini. Dalam apa? Dalam kita fi sabilillah, di dalam kita untuk bersama-sama dalam pengejahwantahan kualitas diri kita, juga kemantapan iman kita semua. Sebab begitu pentingnya iman ini. Kenapa iman yang harus kita utamakan? Karena sebegitu dahsyatnya iman, seandainya lah jika tidak ada iman di dada kita, di dalam diri pemimpin kita, semakmur-makmur apapun bangsa ini, semegah bagaimanapun pembangunan ini, semenjulang apapun gedung-gedung itu semuanya, tentunya ia tidak akan mampu dan ia akan rapuh. Ia akan rapuh karena apa? Karena seperti layaknya iman yang reot. Sebab iman ialah suatu yang menopang, yang menjadi penopang segalanya. Ia akan ikut ambruk dan runtuh seketika jikalau kita tidak menguatkannya, tidak menanamkannya sejak dini. Itulah tugas kita untuk generasi selanjutnya. Jangan sampai kita membiarkan anak cucu kita menjadi lemah imannya, bahkan bisa lepas dari ketaatan pada Allah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, luasnya bentangan alam Indonesia kita sadari, negara kita ini sangat kaya raya, SDA-nya negara kita ini subur, makmur, sentosa. Tongkat dilempar jadi tanaman, tongkat dilempar jadi ubi, kail dan jala menghidupimu, kail dan jala menghidupimu, bukan lautan tapi kolam susu, kail dan jala menghidupimu, nanti ada tuh tambahkan, maka akan sia-sia dia jika angkara keserakahan, angkara muka keserakahan itu tetap ada dan tetap ada, ianya akan mengoyak-ngoyak keimanan kita. Nauzubillah min dzalik. Oke. Siogianya seharusnya pembangunan itu bukan hanya berfokus kepada infrastruktur, sarana prasarana, jalan-jalan dan lain-lain. Tidak hanya di situ saja intinya, yaitu adalah pembangunan yang hakiki, itu ialah pembangunan dari dalam, yaitu yang menitik beratkan kepada karakter mental jiwa kita semuanya. Seperti yang difirmankan Allah, laqad kana innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya tugas utama Nabi adalah untuk mental akhlak yang mulia itu saja. Bukan membangun kota Madinah, bukan memakmurkannya. Itu adalah belakangan. Jangan sekali-sekali, jangan sampai kita membiarkan iman kita itu tergerus, luntur, memudar akibat godaan-godaan tipu daya syaitanir rajim, yang mana syaitan
menggoda kita dari segala penjurunya, dari segala sisinya, dari depan, belakang, samping, serong kanan kiri dan sebagainya. Semuanya bisa menjadi media tipu dayanya godaan syaitan rajim. Itulah mengapa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah hiruk pikuk duniawi, godaan dan tipu daya, tipu muslihatnya dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu abuk. Sedangkan akhirat adalah yang utama, adalah yang lebih kekal dan abadi selama-lamanya. Khalidina fiha abadan radhiyallahu anhu wa radu'an. Maka jamaah salatul Jumat rahimakumullah, apalah itu dunia? Ialah dunia hanya sesuatu yang semu, yang ilusi, yang hampa di dalam kehidupan kita semuanya umat Islam. Bahkan walaupun ini adalah hadis yang lemah atau dhaif, dikatakan dunia ini adalah penjara umat Islam, tentunya penjara bagi siapa-siapa yang penjara nafsu, penjara syahwat yang berlebihan. Apabila dia sudah memiliki istri, ketika dia masih memiliki syahwat yang berlebihan, maka harusnya dia memenjarakan nafsunya. Jika dia hanya sebatas uangnya ala kadarnya, maka ia harus memenjarakan nafsu konsumerismenya. Apabila dia belum mendapat kedudukan yang diinginkannya, maka dia harus memenjarakan, mengatur, meredam syahwat politiknya, syahwat kekuasaan. Itulah yang diinginkan Allah, bahwa ini adalah penjara tapi dalam konteks tertentu. Maka nggak ada yang akan bisa kita banggakan dan kita andalkan selain amanu wa amilus solihati kita. Illal ladina amanu, seperti yang tadi khatib jelaskan di dalam surat Al-Asr. Sungguhnya kita merugi kecuali siapa? Yaitu siapa-siapa yang amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka jamaah salat Jumat, maka kita terus bersiapkan diri kita, berbenahlah kita semua, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mempersiapkan segala bekal yang dibutuhkan, amal-amal yang diwajibkan, juga sunah-sunah yang ditegaskan oleh Rasul atau disebut juga sunah muakkad. Itulah dia tujuan utama kita. Sehingga para jamaah salat Jumat nantinya kita akan dapat menuai kebahagiaan atau istilahnya al-falah yang selalu diingatkan, yang selalu diajak oleh para muazin di setiap waktunya, setiap salatnya. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamati salat, qad mati salat. Itulah akhirat yang terus bisa kita fokuskan diri kita untuk menjaga, menanam segala akhirat itu. Itulah dia, harusnya kita terus menjaga segala aktivitas kita, fokus kita hanya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan nanti di sisi Allah dan khususnya di akhirat kelak. Maka marilah kita terus bersusah-susah kita dahulu. Kita terus susah kita, jangan sampai kita terlena, berleha-leha. Karena apa? Sesungguhnya surga itu ialah sesuatu yang mulia, yang mahal, yang penuh dengan perjuangan dan juga kesungguhan dalam menggapainya. Maka takutlah kita untuk kita tidak bisa beramal, takutlah kita untuk meninggalkan anak cucu kita dalam
apa yang Allah berikan kepada kita, segala macam nikmat-nikmatnya, karunia-Nya, rahmat, hidayah, taufik dan inayah kepada kita, mulai dari kita lahir, bahkan sebelum atau saat kita di dalam kandungan ibu kita hingga saat ini, detik ini, dan mudah-mudahan hingga terus dan seterusnya sampailah pada akhir hayat kita semua. Mudah-mudahan dalam keadaan yang dimuliakan Allah, dilindungi Allah, digolongkan Allah ke dalam hambanya, yaitu hamba yang husnul khotimah. Amin amin ya mujib. Jadi mukhlisin. Dan mudah-mudahan juga jamaah sholatul Jumu'ah yang insya Allah penuh keberkahan Allah, nikmat-nikmat itu dari karunia semuanya itu bisa kita gunakan, kita manfaatkan dan juga kita maksimalkan untuk kita menambah kita keimanan kita, ketakwaan kita indallahi, kepada Allah, di sisi Allah, hanya lillahi ta'ala, insya Allah. Tak lupa juga selain itu selalu kita juga bisolawatin, disempurnakan, dimuliakan kita dengan bisolatun atau bisolawatin, salatan wassalaman wassalamatan ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammadina sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallim wa barik alaihi. Tadi kan wa ala ali ini Allahumma salli wa sallimu taslima. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi ballighul wasilah. Jadi ini pula berjanji 1 jam. Adapun pada kesempatan kali ini kita di masjid yang mulia ini, insyaallah Masjid Al-Hadad Al-Hafidh ini, akan sedikit kita berusaha kita untuk membahas, mengkaji, mengembalikan kejayaan kita, bangsa kita, kejayaan Islam, agama kita, tentunya dengan apa? With the power, dengan kekuatan kita, kekuatan keimanan kita. Al-imanu billah, bi Rabbi Musa, wa Rabbi Harun, wa Rabbi Isa, wa Rabbi Yesus alaihissalam. Tombak terus. Pas pula ada orang itu apa ya kan, baru pulang dari sawah ya kan. Wah tentunya juga wah bahasa Arab, dan tentunya juga dengan iptek, ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Berjamaah sholatul Jumu'ah rahimakumullah. Adalah ya. Apa lagi? Adalah ya. Langsung aja kan. Suasana seremonial kita kemarin beberapa waktu yang lalu itu ya kan. Seperti rasanya baru aja kemarin sore kita rayakan. Ialah 17 Agustus 2022, proklamasi kita, kemerdekaan kita semuanya, kedaulatan bangsa Indonesia. Sungguhnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 waktu itu, suatu hari di mana kita lepas dan terlepaslah kita dari keterkungkungan, dari keterjajahan, dari kezaliman, dari penindasan, keterhancuran, keterpurukan bangsa kita yang diakibatkan oleh penjajahan. Para penjajah itu kaum musyrikun, yang kafirun juga yang muslimun selama beratus tahun lama. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka sehingga itulah akhirnya kita bangkit dan kita kembali menjadi bersatu, menyatu dan dalam satu kesatuan, yaitu apa? Republik Indonesia, Negara Kesatuan kita, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita, yang kita perjuangkan, yang semuanya itu berkat apa? Atas rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sholatul Jumu'ah rahimakumullah, penanaman semangat, persugestian akan nilai-nilai 17 Agustus 1945 itu, maka marilah kita teruslah kita ya kan, haruslah terus kita pupuk dan kita jaga. Jangan sampai sekali-sekali ia bisa hilang dan terlepas begitu saja, hanya sekedar
perayaan semata, hanya sekedar lewat begitu saja, berlalu tanpa ada arah dan arti yang kuat yang tertanam dalam diri kita semua. Maka ketahuilah ianya itu penting sekali. Untuk apa? Untuk jiwa kita, untuk raga kita, untuk kolbu kita, hayat kita, hidup dan penghidupan kita, raga kita, semuanya, segenap bangsa dan negara Indonesia. Namun sungguh jamaah semuanya ini, sungguh sangat disayangkan kemerdekaan tinggal hanya kemerdekaan. Sebab apa? Sebab ianya kemerdekaan ini kita belum sepenuhnya, belum absolut seutuhnya sebagaimana seperti yang diidam-idamkan dan dimimpikan oleh para penerus founding father kita, bapak-bapak bangsa kita semua. Kenapa demikian? Ya sebab faktanya, kenyataannya kita lihat bagaimana kesejahteraan dan kemakmuran itu belum dapat masuk dan merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan rakyat semesta. Subhanallah. Maka dari itulah mari terus kita bangkit, kita sama-sama kita tegak, kita kuatkan sama-sama untuk membangun dan untuk saling bergandengan tangan, kita saling menyisingkan lengan dan juga merapatkan barisan kita semuanya, semua kita seluruhnya, insya Allah. Bahwa semua ini tentunya bermula dari mana? Dari dan dalam pengejahwantahan kita, peningkatan kualitas dan kapasitas diri kita, serta tentunya pastinya ialah kemantapan keimanan kita semua. Imanu billahi tsumastaqamu. Maka pertanyaannya maka muncul pertanyaan dari sini ya, kenapa harus iman yang didahulukan yang utama? Sebab sebegitu pentingnya sekali iman itu, sebegitu dahsyatnya iman itu, seandainya sebab tak ada iman, kalau tidak ada iman di dada kita, dalam kehidupan kita, semakmur apapun, sekaya apapun, semegah-megah bagaimanapun gedung-gedung bangunan yang pencakar langit itu didirikan, tentunya ia akan rapuh juga. Kenapa? Jikalau tidak ada pancangnya, tidak ada di dalamnya fondasi keimanan dalam sanubari kita. Ibarat manusia itu seperti iman itu kata Allah seperti ibarat sebuah pohon, di mana pohon itu akarnya haruslah tertancap ke dalam tanah sanubari kita, jiwa kita, dan ia rantingnya menjulang ke atas langit. Pengamalannya, akhlaknya terlihat jelas keindahannya. Subhanallah. Dan ketahui bahwa semua kita ini butuh tempat sandaran, butuh tempat pijakan kita. Kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyandarkan diri kita kepada keimanan, keyakinan kita akan Allah, keyakinan dan amal soleh kita, amanu amin soleh kita, sehingga insya Allah nanti falahum ajrun ghairu mamnun, atau falahum jannatul adnin tajri min tahtiha an-nar. Amin amin ya rabbal alamin. Maka jamaah salatul jumat rahimakumullah, semelimpah-limpahnya kekayaan kita, sumber-sumber daya alam kita, keuntungan-keuntungan yang tak terhitung nilainya bagi kita, atau diibaratkan kalau kita istilahkan tongkat kayu jadi tanaman, kain dan jala menjadi dapat makanan kita. Tapi bahayanya semuanya itu bisa menjadi bumerang untuk kita, bahkan menjadi petaka atau malah petaka azab. Akibat apa? Sebab karena kelalaian kita, karena sudah dimudahkan kita di dunia ini, di negeri kita, bumi Indonesia ini. Wal iyadu billahi ta'ala, wal iyadu itu na'udzubillah. Wal iyadu billahi ta'ala. Maka bukanlah kita maka bukan kita membangun, bukan kita jadi gini. Oke, udah selesai ya, udah